Juga memberi izin, mungkin izin poligami gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati untuk yang sedang menonton video ini. Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan yang hidupnya serba keindahan. Di video kali ini kita akan membahas salah satu curhatan teman kita ada di grup Sahabat Satu Hati. Jadi untuk teman-teman yang ingin konsultasi, ingin berdiskusi, dan sering-sering bisa menghubungi nomor yang ada di bio akun kita, atau bisa juga lewat via WhatsApp yang sudah kita cantumkan di video ini. Tapi sebelum kita mengulik permasalahan atau curahan hati teman yang ada di grup kita, sekali lagi mohon kepada sobat-sobat yang menonton video ini supaya sudilah kiranya untuk subscribe, like, komen, dan share video saya ini supaya bisa berkembang dan supaya saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat lebih banyak video yang bisa mengedukasi, memberi motivasi, dan sama-sama mencari solusi di dalam permasalahan dan keruwetan hidup sobat-sobat di luar sana, sehingga tidak merasa sendirian, tidak merasa tertekan, dan tidak merasa stres, sehingga mentalnya bisa di-upgrade, mentalnya tidak down dengan berbagi bersama kita di sini. Video ini dapat memberi manfaat bagi orang banyak dan kemaslahatan bagi kita semua. Baik, kita lanjut membahas dan mengulik salah satu curahan hati dari sahabat kita yang telah menyampaikan unek-uneknya kepada kita melalui grup Sahabat Satu Hati. Assalamualaikum, izin. Istri teman saya dinikahkan oleh kakaknya sebagai wali sama pria beristri, padahal temanku belum menceraikan istrinya. Karena temanku nikahnya nikah siri, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia diusir keluarganya, beralasan kamu sudah lama nggak menafkahi. Padahal istri yang sengaja menghilang 6 tahun jadi TKW. Pas pulang ada yang ngabarin istri sudah nikah siri. Bisa minta solusinya, Bun? Dilihat dari curhatannya ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pertama, pernikahan siri. Poin yang kedua, sudah 6 tahun menjadi TKW. Ingat, 6 tahun. Kita bahas satu persatu. Pertama adalah pernikahan siri. Pernikahan siri itu pernikahan yang tidak tercatat, tapi sah secara agama selama memenuhi rukun pernikahan. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada kedua mempelai. Selama itu terpenuhi, maka sah secara agama. Tetapi tidak tercatat di negara, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pernikahan wajib dicatatkan. Nikah siri tidak tercatat, sehingga tidak memiliki perlindungan hukum. Si sobat kita pernikahan yang sama istrinya itu juga pernikahan siri. Nah, pernikahan kedua yang dilakukan oleh istrinya dengan pria lain yang katanya juga sudah beristri, juga pernikahan siri. Apa yang harus saya lakukan? Ya dia nggak bisa melapor kemana-mana, tidak bisa melaporkan itu menjadi kasus perzinahan karena pernikahannya tidak tercatat. Nah, sementara di pengadilan pembuktiannya itu harus ada pernikahan. Sementara pernikahan siri tidak bisa dibuktikan, tidak tercatat. Tapi secara syariat, kita lihat lagi, ada poin 2-nya. Poin 2-nya bahwa si istri sudah 6 tahun menjadi TKW dan tidak dinafkahi. Nah, menurut si sobat kita ini,
bahwa istri itu sengaja menghilang. Tapi menghilangnya selama 6 tahun. Perlu dilihat pula, 6 tahun bukanlah waktu yang singkat, apalagi tidak dinafkahi sama sekali. Ini yang menjadi poin pentingnya. Bayangkan selama 6 tahun menghilang, mungkin tidak ada kabar, tidak ada usaha untuk mencari, tidak menghubungi siapa-siapa, tidak menghubungi pihak keluarga, atau bagaimana usaha si sobat kita ini gitu. Sehingga si perempuan memutuskan untuk menikah lagi, menikah walaupun secara siri. Nah, menikah dengan suami orang atau bukan itu saya rasa bukan ranah si cowok ini lagi. Dan si istri dari pihak calon suami istrinya ini, gimana sih ribut ya. Sedangkan dalam suatu pernikahan, suami tidak memberi nafkah secara lahir maupun batin selama berturut-turut 3 bulan dan istri tidak ridho, talak dapat jatuh melalui mekanisme taklik talak atau perjanjian pernikahan atau melalui gugatan cerai ke pengadilan agama. Taklik talak ada di buku nikah, biasanya ada di halaman terakhir. Perceraian resmi haruslah diputuskan oleh pengadilan agama dengan syarat talak jatuh jika istri membayar uang ganti atau iwat sebesar 10.000 rupiah sesuai dengan perjanjian taklik talak dan gugatan dikabulkan hakim. Sebaliknya, di dalam pernikahan yang resmi, pernikahan yang tercatat dan diakui oleh negara, masalah nafkah ini cukup serius, bahkan bisa dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PDKDRT yang berisikan tentang penelantaran istri atau tidak memberi nafkah dapat dipidana. Jika pernikahan sirih, tentang nafkah ini juga diatur dalam hukum Islamnya. Tidak memberi nafkah tidak serta-merta jatuh talak, tetapi dapat menjadi penyebab si istri bisa melakukan khulu atau permintaan cerai karena pernikahannya sirih. Karena di dalam hukum Islam talak itu hanya milik suami. Jadi kalau ada penyebab-penyebab seperti tidak dinafkahi atau penelantaran istri juga hanya bisa menyebabkan menjadi sebab cerai. Itu menjadi salah satu penyebabnya. Mungkinkah selama 6 tahun tidak ada komunikasi, tidak ada usaha untuk mencari, tidak ada usaha untuk meminta kejelasan, tidak ada menghubungi pihak keluarga, atau hal-hal usaha semacam lainnya? Kalau selama 6 tahun tersebut tidak ada usaha atau tidak ada upaya yang dilakukan, saya rasa 6 tahun cukup waktu untuk gugurnya talak, apalagi tidak ada nafkah. Karena nafkah ini sangat penting di dalam pernikahan, baik secara hukum negara maupun secara hukum Islam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya beri, yang bisa saya bagi kepada teman-teman yang menonton video ini, atau kepada yang khususnya yang bertanya. Jadi sekali lagi, untuk yang mau berkonsultasi, berdiskusi dan sharing-sharing, silakan DM atau hubungi nomor yang ada di bio ini atau via WA yang sudah kita sematkan di video ini. Baiklah, saya sudahi saja video kali ini. Semoga bisa memberi manfaat. Jangan lupa untuk share sehingga kebaikan itu menebar. Saya sudahi dengan Assalamualaikum, sampai jumpa dan salam satu hati.